Shalom anak-anakku, PPA Agape terutama KU 6 sampai 8. Berjumpa dengan Pak Joni dalam satu program tutorial kehidupan ya. Kali ini Pak Joni ingin berbagi dengan anak-anak tentang bagaimana kita memiliki sebuah gaya hidup yang baik. Nah, apa itu gaya hidupnya yang baik? Ya, tutorial kali ini dengan satu tema sopan santun, berbicara dan berperilaku dengan benar. Sekali lagi, tutorial kali ini berbicara tentang sopan santun, berbicara dan berperilaku dengan benar. Ayo anak-anak, kita mau belajar bersama-sama ya. Nah, pasti anak-anak pernah mendengar kata sopan santun. Mungkin ayah, ibu, kakek, nenek, atau guru, mentor pernah bilang, ayo kita harus sopan. Anak-anak harus punya sopan santun. Nah, sopan santun ini apa toh? Wah, ada yang bertanya, sopan santun itu makanan apa ya? Ya, sopan santun itu bukan makanan. Ya, ya, sopan santun adalah sikap ramah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Sekali lagi, sopan santun adalah sikap ramah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, sekarang bertanya lagi, siapa orang lain itu? Ya, orang lain tentu bukan diri kita sendiri. Orang lain itu contohnya, orang lain bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, bisa adik, atau bisa juga kakek, nenek. Nah, atau orang lain itu bisa Pak D, Bude, Om, Tante, saudara-saudara sepupu, ya gitu. Atau teman-teman, atau guru kita. Nah, siapapun selain diri kita itu disebut orang lain. Ya, jadi kita belajar ya. Kita tidak sedang berbicara untuk diri kita sendiri, berperilaku untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan hal yang baik. Ya, hal yang baik. Nah, yuk, dalam hal apa sopan santun kita tunjukkan? Tadi sudah Pak Joni juga sampaikan, sopan santun bisa kita tunjukkan saat berbicara dan berperilaku. Saat berbicara dan bertindak, melakukan sesuatu. Nah, maka penting sekali kita belajar untuk sopan santun. Nah, yuk satu persatu kita mau supaya kita bisa jadi lebih baik. Nah, ya kita bilang pertama, sopan santun berbicara. Nah, yuk, siapa yang paling banyak berbicara atau paling suka ngomong? Ya, temannya baru ngomong satu sudah ngomong 10 ya. Gurunya baru menerangkan satu sudah ngomong banyak. Ya, orang tua baru nasihati satu sudah ngomong. Iya, seringkali ada anak-anak tertentu yang kalau ngomong banyak. Wah, ngomongnya macam-macam. Wah, karena seringkali disebut, wah, anaknya cerewet, ya, cerikis, ya. Tapi ada juga anak yang pendiam, ngomongnya tidak terlalu banyak, satu dua kata. Kalau tidak diajak ngomong, tidak ngomong. Ya kadang-kadang kita juga, ini anak atau patung gitu ya. Bukan, jadi tidak ada yang namanya patung kok bisa ngomong gitu ya. Jelas ada yang banyak bicara, tapi ada yang sedikit bicara. Tapi yang terpenting kita mau belajar yang tentang sopan santun. Ya, sopan santun berbicara. Iya. Yang pertama, apa ya? Lihat dulu gambarnya. Perhatikan. Sedang apa itu? Iya. Ya. Tidak berteriak. Wah, anak kadang-kadang bunga, woi, berbicara keras. Sama temannya bicara teriak-teriak. Ya di rumah teriak-teriak.
di kelas teriak-teriak. Ya, kadang-kadang lupa kalau ada orang lain. Ya, yang pertama kalau berbicara tidak perlu berteriak. Ya, semua kita ngomongnya iya. Ya, yang penting bisa terdengar, bukan sekedar berteriak. Ingat, perhatikan ya, anak-anak. Kau perlu minta apa ya sama orang tuanya, sama ibunya. Bu, aku minta minum. Nah, aduh. Ayah, tolong ambilin ini. Wah, teriak-teriak. Nggak perlu. Ya, kita bicara sewajarnya. Yang penting pesan ngomong bicara kita bisa jelas. Nah, yang berikutnya, wah, kalau lihat gambar ini bukan mau saling menggigit, tetapi ini apa? Sedang marah? Bisa jadi sedang marah. Ya, tidak membentak. Nah, siapa yang masih suka membentak? Kalau sama temannya bentak, jadi kelihatan, galak. Jadi seperti judes. Wah, tidak perlu membentak-bentak, ya. Sebab ya tanpa membentak pun kita bisa melakukan sesuatu, berbicara dengan baik. Orang yang suka membentak merasa apa ya, berkuasa. Kalau enggak bentak, ada seringkali membentak itu apa? Membentak itu seringkali menunjukkan satu kemarahan. Masa berbicara kita harus marah? Seharusnya kita harus apa? Ramah. Ya benar, sopan santun tadi apa? Sikap ramah terhadap orang lain. Jadi tidak perlu bentak. Nggak bentak siapapun. Ya, memang seringkali kita juga dibentak. Tapi kalau itu kita anggap tidak baik, berteriak tidak baik, ya membentak tidak baik, jangan kita lakukan. Yang berikutnya ini gambar apa ini? Ada yang sedang nunjuk, ada yang sedang nangis. Nah, ingat apa? Ketika kita berbicara tidak merendahkan. Iya, merendahkan. Apa sih merendahkan yang sering kita lakukan? Merendahkan orang lain? Ya, menghina, mengejek, iya. Seringkali menganggap rendah orang lain, bahwa kita yang paling hebat, gitu ya. Kita sedang membuli karena kulitnya hitam, si hitam, kulitnya pendek, si pendek. Jadi kita seringkali merendahkan orang lain karena fisiknya, ya, karena mungkin rambutnya, dan sebagainya. Bahkan ini jangan merendahkan, menghina, membuli orang lain, teman-teman dengan, maaf, tidak boleh ini dilakukan. Menyebutnya dengan nama binatang. Itu tidak baik, ya. Tidak baik, sebab gini, kita semua ini, Pak Joni, anak-anak diciptakan ya sempurna adanya, mulia adanya oleh Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan gambar Tuhan. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, apalagi berkata dengan nama-nama binatang, maka kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Kita tidak menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Jadi yuk belajar, jangan merendahkan. Dalam berbicara, kita jangan merendahkan orang lain. Teman-teman kita semua sama. Ya, semua sama. Jangan bilang kamu jelek, kamu tidak baik, bukan. Ya, tidak boleh seperti itu. Ingat. Ya, setelah tidak boleh merendahkan, apa lagi ya? Ya, sedang apa mereka? Iya, mereka sedang angkat tangan. Untuk apa mereka angkat tangan? Ya, angkat tangan ketika bertanya. Ini juga bentuk kesopanan kita di kelas. Pak Guru, saya mau tanya. Bu Guru, saya mau tanya. Gitu ya. Ya, atau ketika mau menjawab. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Langsung saya. Gitu ya, seperti di gambar ini. Saya menunjukkan kesiapan. Ini juga bentuk kesopanan. Atau
ketika tiba-tiba gitu di kelas nih, siapa yang pernah nih tiba-tiba rasa kok pengen pipis ya gitu ya, jangan langsung lari dong, mau kemana, mau pipis. Nah, tapi ingat, angkat tangan, permisi bapak atau ibu guru atau kakak, saya mau ke belakang, mau pipis, mau buang air kecil dan sebagainya, bilang, angkat tangan. Ya, ketika angkat tangan, oh ya silahkan, ya tidak langsung lari begitu saja. Ya, tanda permisi itu juga itu, angkat tangan permisi gitu ya. Selanjutnya buat anak-anak, supaya kita terus belajar sopan santun berbicara. Apalagi ya, sekarang kita lihat gambar apa ini? Ada anak yang jatuh, lututnya berdarah, dan ada temannya yang memberi plester atau handy plus. Apa yang dapat kita lihat dari gambar ini? Iya, ayo belajar, biasakan minta tolong. Ya, kepada teman-teman kita bisa minta tolong, ambilkan plester, atau minta tolong, minta betadine. Kita nggak boleh sok berkuasa. Hei, ambilkan handy plus, ambilkan betadine. Nggak boleh. Tapi dengan minta tolong menunjukkan kita punya kerendahan hati, bahwa kita memerlukan orang lain. Ya. Jadi biasakan adik-adik minta tolong. Nggak tahu minta tolong? Kakak tolong matikan televisi, aku mau belajar. Kak tolong ambilkan. Nah, tuh. Ibu tolong minta air putih dan sebagainya. Ayo biasakan. Nah, berbicara juga seperti itu, tidak perlu minta, Bu, minta air putih. Bu, minta ini. Nah, apalagi dengan orang tua. Nggak boleh ya. Ingat anak-anak, biasakan untuk berbicara minta tolong. Apalagi ya. Lihat gambar ini. Iya, ini bukan sedang mengucapkan selamat hari Natal. Ini bukan sedang mengucapkan selamat naik kelas. Tapi ini memberikan satu gambaran apa? Biasakan minta maaf. Ya seringkali kita nggak mau minta maaf. Loh, bukan aku yang salah kok Pak Joni. Harusnya dia yang minta maaf. Ya, bukan aku yang salah. Nah, aku tidak punya niat jahat, ya. Tapi apa salah ya kalau minta maaf? Enggak. Alangkah baiknya anak-anak membiasakan diri untuk meminta maaf. Ya, walaupun mungkin tidak salah, tapi membiasakan minta maaf. Ya, meminta maaf ya supaya kita jadi lebih baik. Kalau kita merasa benar, aku nggak mau minta maaf, dia yang buat salah. Wah, ya. Ingat, maafkan. Kepada siapa kita bisa minta maaf? Bukan hanya kepada orang tua, pada teman, bahkan kepada adik yang punya adik. Adik, minta maaf ya, saya sudah mengganggu, kakakmu sudah mengganggu, gitu ya. Jadi minta maaf. Selanjutnya kita lihat dulu. Apa tulisannya di situ? Ya, thank you. Nah, pinter sekali. Ternyata ada anak-anak adik-adik sudah pinter bahasa Inggris juga ya. Thank you, terima kasih. Ya, biasakan berterima kasih. Nah, ini yang sering kali lupa. Menerima pergi, tidak berterima kasih untuk apapun juga. Ya, berterima kasih kepada orang yang menolong. Nah, pernahkah adik-adik mengalami kebingungan? Contohnya, misalkan mau menyeberang karena jalan besar, kemudian apa ya, banyak mobil, tidak berani. Ya, tiba-tiba ada orang yang mendekati, mungkin bapak-bapak tukang parkir, atau kadang-kadang ada orang yang bertanya, mau kemana dek? Mau menyeberang. Terus seberangkan. Ingat, dia sudah menolong kita.
dan wajib adik-adik berterima kasih. Terima kasih sudah menyeberangkan gitu ya. Banyak. Kalau kita bisa berterima kasih, rasanya bisa senang. Orang lain mungkin tidak menuntut untuk menerima apa-apa. Tetapi ketika adik-adik berterima kasih, orang melihat, ini anak yang sangat sopan. Tahu berterima kasih. Ya, jadi ingat, berterima kasih itu penting. Penting sekali. Ya, selanjutnya apa ya? Nah, kalau kita lihat gambar ini, gambar di depan pintu, apa sih? Mau masuk rumah? Mau masuk kamar? Oh, bisa jadi. Mau masuk rumah, masuk kamar. Yuk, apa yang akan kita lihat, pelajari dari gambar ini? Biasakan permisi. Ketuk-ketuk. Permisi. Bolehkah saya masuk? Kak, Bapak, Ibu. Nah, mungkin mereka sedang ada di kamar. Kalau kita permisi masuk, membiasakan permisi. Nah, permisi untuk melakukan hal yang baik. Permisi, mau lewat, permisi, macam-macam. Nah, ini kalau kita lihat, kita sudah berperilaku yang benar. Menyampaikan permisi itu penting. Nah, apalagi ya? Ini apa? Oh, anak-anak pernah ngalami ini? Sekolah, ya, membiasakan apa? Pamit. Loh, aku kan cuma di belakang rumah. Aku cuma sekolahku di sebelah rumah kok. Ngapain aku harus pamit? Ingat, pamit itu satu budaya yang baik. Ya, apalagi kalau mau main. Sehingga ketika nanti anak-anak sudah saatnya pulang misalkan, kok belum pulang, orang tua mulai mencari informasi, ya, ke sekolah atau ke temannya, kenapa belum pulang, atau ketika bermain mencari teman-temannya, tadi bermain kemana. Tapi kalau kita pamit, ya, Ibu, Bapak, atau Kakak, aku mau main di rumah sebelah, aku main bola di lapangan, bilang, jangan diam-diam pergi. Terus kalau di rumah nggak ada orang gimana? Masa mau pamit? Ya usahakan kalau ada tetangga yang dekat bilang, Bude, aku mau main bola ya. Nanti kalau mamaku atau ayahku datang mencari aku di lapangan. Nah, Pade, aku mau ke sana ya, minta tolong. Nanti kalau ada yang mencariku, aku ada di sana. Nah, itu pentingnya pamit. Ya, kalau di rumah tidak ada orang, atau anak-anak yang punya kebiasaan yang bagus. Apa? Menulis. Ya, anak-anak menulis. Terus ditaruh di bawah pintu. Jadi ketika dicari, oh, Ibu, aku sedang bermain dengan Iwan. Ibu, aku ada di rumahnya Pak D. Ya. Jadi orang yang ada di rumah jadi tahu. Jadi membiasakan apa? Pamit. Ya. Nah, kalau ini apa ya? Coba. Jadi ibu nyuruh diam, anaknya marah. Membiasakan tidak memotong pembicaraan. Nah, kalau mungkin ada sedang berbicara, biasakan jangan memotong. Tapi kalaupun tadi pengen berbicara, tadi kita sudah lihat bagaimana kita angkat tangan, kita minta maaf, bolehkah saya berbicara? Jangan langsung orang ngomong belum selesai langsung ngomong. Nah, biasakan tidak memotong pembicaraan. Apalagi kalau orang sedang emosi misalkan, kita potong tambah marah. Nah, ayah sedang marah dengan kita, ayah bicara, kita tiba-tiba potong, ayah tambah marah atau ibu tambah marah. Ya biasakan, membiasakan tidak memotong pembicaraan. Jadi kalau mau tanya langsung angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu, permisi dulu, minta maaf dulu, bolehkah dulu saya berbicara, tidak langsung memotong.
tong. Selanjutnya, ya, oke. Ini tadi angkat tangan, minta izin, sama ya. Angkat tangan ketika bertanya atau meminta izin tadi. Ya, bertanya, minta izin, angkat tangan. Usahakan hal yang ini dilakukan juga, dipermisi juga, gitu ya. Jadi, anak-anak menjadi pribadi yang sopan dalam berbicara dan berperilaku. Kemudian sopan santun dalam berperilaku. Yang lain apa ya? Lihat gambar ini. Ya, sedang mencium tangan. Tapi kan sekarang masa pandemi nggak boleh cium tangan. Iya. Kita mungkin tetap melakukan cium tangan untuk anggota keluarga misalkan. Kepada ayah, ibu, kakak, gitu ya. Atau kepada kakek nenek yang ada di rumah, ya, satu rumah misalkan. Kalau memang itu masih bisa dilakukan, ingat, jangan kita mencuci tangan, kita ini bersih, ya. Tapi kalau dengan orang lain kemudian jangan cium tangan, tidak apa-apa. Yang penting kita memberi rasa hormat, ya, memberi rasa hormat. Itu bentuk perilaku kita yang baik. Jadi nanti tidak setiap ketemu orang cium tangan, enggak, ya. Rasa hormat kita kepada orang lain, ya, seperti ini, menghormati orang lain, gitu ya, terima kasih semuanya, sehingga kita dilihat menjadi anak yang sangat sopan. Nah, di Jepang, anak-anak di Jepang sudah diajarkan sopan santun dalam berbicara dan berperilaku sejak kecil. Contohnya, mereka diajari sopan ketika harus antre, tidak saling berebut. Mereka selalu membungkukkan badan ketika ada orang yang menolongnya. Bahkan ketika menyeberang jalan, mereka membungkukkan sebagai rasa penghormatan dan terima kasih. Ya, apalagi? Yang ini seringkali kita lupa. Ya, kalau ada orang tua sedang duduk, kita bilang permisi nek, bapak, pak de, permisi. Dengan kita membungkukkan, menghormati mereka. Bagi anak-anak, kita jangan langsung di depan orang lari. Akhirnya kita dikenal sebagai anak-anak yang tidak tahu adab istiadat, tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun, dan perilaku kita, tindakan-tindakan kita dilihat menjadi tindakan yang tidak baik. Oke, anak-anak, ya, biasakan banyak hal bisa kita lakukan. Yang berikutnya, nah, ini ada firman Tuhan buat anak-anak. Perhatikan, yuk sama-sama diikuti. Jadi 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sekali lagi ya. Dalam perkataan dan pertindakan. Jangan seorang pun menganggap engkau masih kecil, tapi berani menjadi teladan. Anak-anak bisa menjadi teladan dalam perkataan dan dalam tingkah laku, ya. Diingat ayat ini supaya kita bisa berkat bagi orang lain. Ayo, jadi generasi hebat yang menjadi teladan dalam berbicara dan berperilaku. Oke, anak-anakku, ya, semangat terus, ya. Sebelum Pak Joni tutup di tutorial ini, Pak Joni mau berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang melihat tutorial ini. Kami percaya Engkau mengasihi anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, generasi hebat yang penuh dengan kehidupan yang sopan santun dalam berbicara dan berperilaku. Berkati anak-anak ini, berikan roh takut akan Tuhan sehingga anak-anak ini menjadi teladan. Berkati kedua orang tuanya, berkati PPA dan staf mentornya, Tuhan berkati sehingga membawa anak-anak kami menjadi generasi yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Nah, anak-anak, sampai berjumpa di tutorial yang berikutnya. Tentu kita akan menjadi pintar. Nah, anak-anak, sampai berjumpa ya di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.